Salam Corona, salam sehat selalu. Dalam podcast hari ini saya akan menceritakan terkait COVID-19 yang belum meredah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pengalaman saya terkait COVID-19 memang saya belum pernah terpapar COVID-19 tersebut, tetapi saya pernah mengalami gejala mirip dengan COVID-19. Berawal dari saya mengantarkan salah satu teman saya ke rumah sakit. Saat itu saya tidak tahu kalau kawan saya itu terpapar COVID-19. Saya hanya tahu dia hanya sakit demam berdarah. Selesai dari pengecekan di rumah sakit, saya balik, ternyata dia terpapar COVID-19. Saat itu saya yang mengantar bersama rekan saya dan istri dari kawan saya yang sakit tersebut, satu mobil. Hingga saya sedikit merasa khawatir bahwa akan menularkan kepada diri saya dan kawan saya gitu. Untuk mengantisipasi tersebut, kejadian tersebut hari Sabtu sekitar tanggal 10 Juli, sehingga kita tanggal hari Minggunya sekitar tanggal 11 saya swab antigen di salah satu klinik di daerah Mampang Perapatan. Di sana saya tidak hasil swab antigen saya saat itu negatif, dan saya sangat gembira dan bersyukur sekali gitu. Selang beberapa hari, sekitar saya waktu itu hari Minggu swab antigen pada tanggal 11, dan pada hari Kamisnya saya mengalami sakit, demam lah gitu, demam dan kayak meriang gitu. Pada hari Kamisnya setelah saya pulang bekerja, saat demam tersebut saya pikir itu hanya meriang biasa. Memang meriang biasa sih. Saya sakit sekitar meriang gitu, hampir seminggu saya tuh mengalami meriang gitu. Saya berobat ke dokter, saya minum obat warung tuh nggak sembuh-sembuh. Sekitar hampir seminggu lebih sakit demam saya tuh sembuh. Selanjutnya gejala selanjutnya setelah meriang saya sembuh tersebut, saya mengalami gejala yang sangat aneh gitu. Badan saya merasa lemes, badan merasa kepala pusing, kayak orang kayak bangun tidur gitulah. Nah, di situ kok ini lemes nggak hilang-hilang gitu, pusing kok nggak hilang-hilang. Akhirnya saya konsultasi lah kepada teman-teman yang pernah mengalami COVID-19 tersebut, seperti tetangga saya, teman di lingkungan kerja gitu. Hingga di grup-grup WhatsApp pun saya tanya, gejala COVID itu seperti apa sih menurut saya gitu. Setelah saya berkonsultasi dengan teman-teman yang pernah mengalami COVID-19, ternyata gejala COVID itu hampir mirip dengan yang saya alami gitu, seperti badan lemes, badan nyeri, kepala pusing. Tapi saat itu untuk penciuman dan pengecap saya itu masih bagus gitu, walaupun sedikit, volumenya hanya sedikit. Tapi saat itu pengecap dan saya mengendus makanan itu masih lumayan lah, dan itu dia dinyatakan gejala COVID gitu. Dikarenakan saya sakit sangat lama, hampir 2 minggu lebih, saat itu meriang seminggu, untuk lemesnya tuh hampir seminggu lebih. Kantor khawatir dong, karena saya tidak kemana kerja gitu. Akhirnya pihak dari kantor meminta saya untuk swab, di mana lah untuk swab. Tapi dari pihak keluarga tidak menyarankan saya untuk swab. Saya tetap di rumah saja gitu, hingga kondisi badan saya saat itu sehat. Akhirnya
setelah badan saya agak lumayan agak sedikit pulih dengan meminum vitamin lah, saya nggak akan menyebutkan vitamin apa, nanti takut iklan. Akhirnya saya meminum beberapa vitamin yang dibelikan oleh keluarga saya. Saya minum vitamin tersebut selama hampir seminggu lebih gitu, hampir 2 mingguan lebih saya minum vitamin terus, karena obat dari dokter sudah habis. Saya tidak ke dokter lagi, saya minum vitamin hampir 2 minggu lebih dah. Akhirnya badan saya mulai pulih, agak lumayan pulih lah gitu. Saya mencoba untuk vaksin di daerah Pancoran gitu. Di saat saya mau pergi ke vaksin itu banyak larangan dari warga, dari teman juga yang melarang saya untuk ikut vaksin karena dianggapan teman-teman saya itu COVID, jadi tidak boleh vaksin kan, karena menurut keterangan orang yang habis COVID tersebut kan harus batal vaksin itu harus lebih dari 3 bulan, bahkan hampir setahun untuk bisa vaksin karena dia terpapar COVID-19. Ya saya merasa yakin aja kalau saya itu tidak COVID-19, saya ikut vaksin. Dan ditanya waktu sama dokternya, kamu pernah sakit gak? Pernah, hanya meriang-meriang dan badan lemas. Dokter tanya lagi, saat ini kondisi badan sehat enggak? Saya bilang saat ini kondisi badan sehat. Ya udahlah, saya ikut vaksin dan saya habis vaksin ya biasalah mengupload video vaksin tersebut, dan di situ banyak teman-teman bertanyakan, loh kok lo vaksin, lo kan habis COVID gitu, kok boleh? Boleh-boleh aja menurut saya untuk vaksin gitu, orang saya nggak COVID kok, hanya sakit saya ini mirip seperti orang COVID-19 gitu, seperti meriang, badan lemes-lemes, semualah. Kalau saya kepala pusing, saya tanyakan sama teman-teman tuh hampir sama gitu. Setelah itu, setelah vaksin, memang sih badan terasa seger dan enak gitu. Setelah saya habis sakit, saya vaksin, badan terasa segar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kerja gitu. Di tempat kerja, akhirnya di tempat lingkungan kerja saya akhirnya ikut swab antigen untuk meyakinkan bahwa saya ini tidak COVID. Ternyata setelah vaksin, beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian saya swab antigen, ternyata saya negatif gitu, dan nggak ada masalah saya terpapar COVID-19 itu, karena saya yakin itu saya nggak terpapar COVID-19 karena saya boleh vaksin, dan di swab antigen saya juga kondisi saya negatif gitu saat itu. Saya juga berpesan kepada teman-teman yang saat ini masih terpapar COVID-19 untuk ikutilah seperti minum vitamin, yang sedang karantina di rumah untuk tetap minum vitamin, memakai masker, istirahat, terus makanan yang bergizi seperti buah supaya badannya sehat gitu. Dan tidak usah, pesan saya tuh gak usahlah berpikir yang negatif-negatif bahwa COVID ini bakal membuat orang meninggal gitu, karena yang udah vaksin menurut saya akan kekebalan tubuhnya akan lebih kuat gitu. Dan bagi teman-teman kawan Edi juga yang ada di luar, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti bercuci tangan, terus memakai masker, atur jarak, itu sangat penting untuk supaya virus itu tidak mengenai diri kita gitu. Melakukan aktivitas ya selalu dicuci tangan lah supaya bersih gitu. Dan satu pesan lagi bagi rekan-rekan yang belum vaksin, silakan untuk ikuti vaksinasi nasional yang ada di gerai-gerai di lingkungannya, seperti di kelurahan, di kecamatan, di gor-gor atau di tanah lapang gitu. Di sana disediakan untuk vaksinasi secara gratis. Itu aja pesan saya. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan ikuti vaksinasi nasional. Salam.
kawan Edi.